Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlini Safitri dari Prodi Geografis Tambuk 2019 Universitas Samudera. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang MK Geomorfologi Indonesia dengan dosen pengampu Fitria Muswika SPD MPD. Dalam MK Geomorfologi Indonesia ini saya akan membahas tentang lahan vulkanik. Lahan vulkanik. Bentuk lahan asal proses vulkanik adalah bentuk lahan yang pembentukannya dikontrol oleh proses vulkanisme, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi. Pengertian vulkanisme: berbagai fenomena di dalam alam yang berkaitan dengan gerakan magma menuju ke permukaan bumi. Vulkano yaitu gunung api, gundukan atau timbulan kerucut yang tersusun atas bantuan beku leleh, beku luar, atau bahan gunung api lepas piroklastis. Erupsi, proses keluarnya magma atau material gunung api ke permukaan bumi akibat tekanan dari dalam bumi melalui celah atau lubang bumi. Proses vulkanisme. Berdasarkan proses terjadinya vulkanisme, letusan dikontrol oleh magma yang bersifat asam yang kaya akan gas, bersifat kental dan ledakan kuat. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan materi piroklastik dan membentuk gunung api yang tinggi dan terjal. Vulkanisme lelehan dikontrol oleh magma yang bersifat basah, sedikit mengandung gas, magma encer, dan ledakan lemah. Vulkanisme ini biasanya menghasilkan gunung api yang rendah dan berbentuk rendah. Vulkanisme campuran. Vulkanisme campuran ini dipengaruhi oleh magma intermediate yang agak kental. Vulkanisme ini menghasilkan gunung api strato. Faktor yang mempengaruhi bentuk gunung api dan proses vulkanisme bersifat magma, komposisi, kentalan, tekanan berhubungan dengan jumlah kandungan gas, kedalaman dapur magma, faktor eksternal iklim suhu. Jenis aliran lava. Aliran lava A dan aliran lava Pahoehoe. Aliran lava Pahoehoe yaitu alirannya kental dan mempunyai struktur permukaan yang halus, sedangkan aliran A alirannya kasar dengan bergering atau kerucut. Macam-macam erupsi. Berdasarkan proses terjadinya erupsi lineal, yaitu magma keluarnya melalui retakan pada kulit bumi berbentuk kerucut gunung api. Erupsi sentral yaitu magma yang keluar melalui sebuah lubang permukaan bumi dan bentuk gunung yang letaknya tersendiri. Bisa kita lihat sendiri di sini ada bentuk lava tersendiri. Macam-macam erupsi. Berdasarkan proses terjadinya erupsi areal, yaitu magma yang meleleh pada permukaan bumi karena letak magma yang sangat dekat dengan permukaan bumi sehingga terbentuk kawah gunung berapi yang sangat luas. Klasifikasi gunung berdasarkan lokasi pusat kegiatan Ritman pada tahun 1962.
1. Letusan pusat terminal eruption, di mana lubang kepundan merupakan saluran utama bagi peletusan. 2. Letusan samping subterminal effusion akan terbentuk apabila magma yang berbentuk di permukaan pada magma yang terbentuk sil seperti menerobos ke permukaan pada lereng Gunung Merapi. 3. Letusan lateral eruption, di mana korok melingkar ring Diken dapat berfungsi sebagai saluran magma ke permukaan. Letusan di luar pusat eccentric eruption terjadi di bagian kaki gunung api dengan sistem saluran magma tersendiri yang tak ada kaitannya dengan lubang kepundan utama. Klasifikasi gunung api berdasarkan viskositas, tekanan gas, dan kedalaman dapur magma, yaitu di sini terbagi beberapa tips, yaitu tips Hawaii dan tips Stromboli, tip Vulcano, tip Merapi, tip Pele, tip St. Vulcan, tips Perite atau Plinian. Klasifikasi gunung api berdasarkan buktinya: gunung api strato, tips Perite atau Plinia. Klasifikasi gunung api berdasarkan bentuknya terbagi beberapa, yaitu gunung api strato, gunung api bentuk kerucut, erupsi effusive, letusannya kecil. Terus letusan berupa bantuan yang panas dan cair, struktur bentuannya berlapis-lapis, gunung berapi di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ya, hanya sampai di sini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, tolong diperbanyak maaf. Saya tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.